Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. Let's pray before studying by saying Al-Basmalah. All students, materi pertama yang akan kita pelajari dari usul fikih kelas 10 ini yaitu tentang konsep dasar usul fikih. Supaya tidak melebar pembahasannya, maka pada bab 1 ini peta konsepnya yaitu pertama, pengertian usul fikih, yang kedua, objek pembahasan usul fikih, dan yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat usul fikih. Let's go. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang pengertian usul fikih secara bahasa atau secara istilah. Ya, kita akan mendalami arti dari kata usul, arti dari kata fikih, ya, beserta pengertiannya. Kemudian setelah digabung seperti apa definisinya. Secara bahasa, kata usul adalah bentuk jama dari kata aslun. Jadi mufradnya itu dari kata aslun, yang berarti pondasi atau sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Adapun fikih secara bahasa berarti fahmun amiqun atau pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Sedangkan secara istilah, anak-anakku sekalian, terdapat bermacam-macam rumusan pengertian fikih yang dirumuskan oleh para ulama. Antara lain, silahkan kalian perhatikan slide berikut ini. Qala Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, definisi fikih yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati tsabitati li af'alil mukallafina khassah. Jadi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang tetap bagi perbuatan-perbuatan mukallaf secara khusus. Lantas bagaimana menurut alim yang lain? Menurut Muhammad Abu Zahrah qala, Muhammad Abu Zahrah berkata, definisi fikih yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyati min adillatiha tafsiliyah. Jadi menurut Abu Zahrah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' amali. Amali itu kan amal, jadi terkait perbuatan manusia, yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Qala Abdul Wahhab Khalaf berkata, fikih yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyatil muqtasabi min adillatiha tafsiliyah. Jadi menurut Abdul Wahhab Khalaf, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah. Jadi perbuatan, ya, amaliyah itu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dari berbagai macam redaksi pengertian fikih di atas, tentu kalian dapat mengambil benang merah persamaannya sehingga kalian dapat merumuskan sendiri pengertian fikih secara baik dan benar. Coba kalian perhatikan lagi pengertian fikih tersebut. Setidaknya dapat dipahami bahwa ada dua hal pokok dalam definisi fikih, yaitu pertama, hukum-hukum syara' amaliyah. Ya, amaliyah itu kan perbuatan manusia. Kedua, dalil-dalil terperinci terkait dengan hukum-hukum tersebut. Lantas bagaimana dengan pengertian usul fikih itu sendiri? Berikut beberapa definisi usul fikih yang dikemukakan oleh para ulama. Kalian simak pernyataannya. Dari beberapa definisi yang dirumuskan para ulama tersebut, kalian tentu dapat memahami bahwa usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan secara metodologi
untuk memahami hukum-hukum syara amaliyah dari dalil-dalil terperinci. Makanya dalam bahasa Inggris usul fikih disebut dengan Islamic Legal Theory atau teori hukum Islam. Karena di dalamnya berisi teori-teori tentang memahami hukum syara amaliyah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak ada fikih tanpa melalui usul fikih. Bapak ulangi, dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak ada fikih tanpa melalui usul fikih. Kalau fikih membahas tentang hukum-hukum syara seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, maka ilmu usul fikih membahas proses yang mendasari hukum-hukum syara tersebut. Ya, sebagai contoh begini, supaya kalian memahami secara jelas perbedaan fikih dan usul fikih. Perhatikan contohnya tentang sholat 5 waktu yang hukumnya adalah wajib. Kewajiban mengerjakan sholat itu disebut dengan hukum syara amaliyah yang didasarkan pada ayat Al-Quran aqimus sholah. Ya. Nah, aqimus sholah adalah dalil syara. Dalam dalil syara atau ayat itu tidak disebutkan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ayat tersebut hanya berisi perintah mengerjakan sholat. Hukum syara amaliyah kewajiban sholat dan dalil syara aqimus sholah keduanya sama-sama menjadi objek kajian fikih. Sedangkan kesimpulan memahami kewajiban sholat dari ayat tersebut berdasarkan kepada kaidah yang ada. Misalnya, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Ya. Nah, di sana ada kata aqimu, itu adalah perintah. Nah, perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu objek pembahasan usul fikih. Terbagi menjadi 4. Yang pertama dalil, yang kedua hukum, yang ketiga kaidah, yang keempat ijtihad. Yuk, hayya nabhas wahidan fawahidan. Awalan, yaitu tentang dalil. Anak-anakku sekalian, berbeda dengan fikih, pembahasan tentang dalil dalam ilmu usul fikih adalah secara global. Jadi pembahasan tentang dalil ini meliputi tentang macam-macam dalil, rukun atau syarat dari masing-masing dalil itu, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Di sini tidak dibahas satu persatu dalil secara terperinci bagi setiap perbuatan. Ya, dalil dalam perspektif ilmu usul fikih secara umum, nah ini harus kita garis bawahi, secara umum dibagi menjadi 2 kategori, yaitu dalil istinbati. Apa itu istinbati? Yang berupa nas syara. Dan yang kedua, ya, dalil istidlali. Yang termasuk dalil istinbati adalah dalil yang berasal dari teks ayat Al-Quran, teks hadis, dan ijma. Ya. Sedangkan kategori dalil istidlali yaitu dalil yang terbentuk dari olah pikir yang sehat, rasional, dan hasil dari penelitian hukum yang mendalam. Misal seperti qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, dan yang lainnya. Nanti itu di bab yang lain ya. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menyebut dalil di sini adalah sumber hukum. Ya. Penyebutan sumber hukum Islam itu karena dalil dijadikan sebagai
sumber penetapan hukum dalam Islam. Yang kedua yaitu tentang hukum. Ruang lingkup kajian atau pembahasan tentang hukum dalam ilmu usul fikih adalah terkait dengan macam-macam hukum yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Jadi hukmun taklifiyun dan hukmun wad'iyun. Selanjutnya pembahasan tentang pihak yang menetapkan hukum atau al-hakim, pihak yang diberi beban perintah hukum yang disebut dengan al-mahkum alaih, ya. Dan selanjutnya pembahasan tentang perbuatan mukallaf yang dikenakan hukum, yang istilahnya adalah mahkum fih. Oke, fahimtum? Apakah kalian paham? Insyaallah paham ya. Selanjutnya yang ketiga, objek daripada pembahasan usul fikih yaitu tentang kaidah. Pembahasan mengenai kaidah bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang hukum-hukum syara. Pembahasan tentang kaidah ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua. Ingat, dikelompokkan menjadi dua, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan, ya. Kalau istilahnya yaitu al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Ya. Dan yang kedua yaitu tentang kaidah-kaidah terkait dengan tujuan umum penetapan hukum. Atau istilahnya yaitu al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat dari pembahasan objek usul fikih yaitu tentang ijtihad. Pembahasan tentang ijtihad mencakup macam-macam ijtihad. Syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang boleh melakukan ijtihad gitu. Terus tingkatan-tingkatan mujtahid ditinjau dari kacamata ketentuan melakukan ijtihad dan hukum melakukan ijtihad. Selanjutnya, metodologi yang benar bagi seorang mujtahid. Peta konsep yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat usul fikih. Apakah kalian sudah paham apa tujuan mempelajari usul fikih dan manfaatnya? Oke. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa usul fikih berisi teori-teori atau kaidah-kaidah tentang memahami hukum syara amaliyah dalam fikih, ya. Setiap hukum syara amaliyah dalam fikih pasti melalui proses usul fikih yang mendasari lahirnya hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara Bapak ulangi yaitu seperti tadi: haram, wajib, makruh, ya, sunnah atau mubah. Maka tujuan mempelajari usul fikih adalah yang pertama agar dapat menerapkan kaidah-kaidah atau teori-teori usul terhadap dalil-dalil terperinci untuk menghasilkan hukum-hukum syara amaliyah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu dapat menerapkan kaidah-kaidah, ya, pada selain syara seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab dan dalil lainnya untuk menghasilkan hukum-hukum yang tidak ada dalil nas syara'nya baik di Al-Qur'an maupun hadis. Ya, penggunaan dalil seperti ini penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer. Ya, jadi persoalan-persoalan kekinian pasti akan bisa dijawab yang sangat mungkin belum tercakup oleh nas-nas syara di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Nah, sekarang manfaatnya, ya. Adapun manfaat yang akan diperoleh seseorang ketika mengkaji usul fikih, ya, ada 5 aspek, ya, ada 5 aspek. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili
dalam kitab Usul Fiqh al-Islami. Yang pertama, manfaat kesejarahan. Yang kedua, manfaat ilmiah dan amaliyah. Yang ketiga, manfaat dalam ijtihad. Yang keempat, manfaat dalam perbandingan hukum. Dan yang kelima, manfaat keagamaan. Untuk lebih mengasah pemahaman kita tentang materi sebelumnya, yuk kita bahas soal-soal berikut ini. Oke, nomor 1, Namroh al-wahidah. Secara bahasa, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Arti usul yaitu yang ditanyakan arti secara bahasa daripada kata usul. A. Payung. B. Dinding. C. Pemahaman. D. Pondasi. E. Asal. Hati-hati jangan terkecoh ya. Biasanya karena ini ada usul, asal gitu ya. Enggak. Arti dari usul yang dimaksud dari pembahasan kita ini yaitu pondasi. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya yang kedua, nomor 2, secara bahasa usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Nah, ini yang ditanyakan adalah arti fikih secara bahasa. A. Ekonomi yang kuat. B. Tenaga yang kuat. C. Ilmu yang luas. D. Wawasan yang sempurna. E. Pemahaman yang kuat. Ingat, fikhun itu sinonimnya fahmun. Jadi pemahaman. Nah, lihat, cari. Pemahaman. Jadi jawabannya adalah pemahaman yang kuat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyati tsabitati li af'alil mukallafin khassah. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang tetap bagi perbuatan-perbuatan mukallaf secara khusus. Ulama yang mendefinisikan fikih di atas yaitu A. Imam Bukhari, B. Imam Al-Ghazali, C. Imam Muslim, Abu Zahra, dan Imam Tirmidzi atau Imam Tirmidzi. Nah, untuk yang mendefinisikan seperti ini yaitu Imam Al-Ghazali. Jadi jawabannya adalah